Assalamualaikum Cak Nun. Saya Fania, saya mahasiswa ilmu budaya dan juga dari teman-teman aliansi peduli hutan kota Malabar. Saya ingin menanyakan sesuatu, apakah dalam Islam, baik Al-Quran maupun hadis, ada seruan untuk umatnya agar menjaga ekologi alam? Soalnya kami sedang memperjuangkan hutan kota Malabar kami dari perubahan fungsi ekologis menjadi rekreatif. Tapi Pemkot memiliki banyak apologi, bahkan sampai mengganding ulama. Terima kasih banyak, Cak. Ini titipan pertanyaan dari teman-teman saya juga. Siapa nama? Yusi dari FK. Bagaimana ya sikap kita sebagai seorang pendidik menghadapi perubahan kebudayaan di kalangan mahasiswa saat ini? Misalnya dalam hal praktis, mungkin dalam cara berpakaian, cara berhubungan dengan dosennya yang kalau dilihat dari zaman saya dulu sangat berbeda dengan sekarang. Bagaimana kita supaya para dosen ini punya keluasan hati dan cara mengarahkan yang benar, karena dikit-dikit kalau kita mengarahkan sesuai dengan peraturan, saya rasa seperti yang diungkapkan tadi bahwa peraturan itu adalah di bawah dari akhlak, tapi cara mengikatkan akhlak yang benar itu seperti apa supaya kita juga nggak disalahkan karena melanggar HAM ini kan nggak masalah karena ini hak saya seperti itu. Saya kira, terima kasih. Saya dari Fakultas Psikologi. Jadi saya tanya karena tadi sudah banyak yang tanya, dan jane tugas pendidikan dan penyebaran pendidikan itu tugasnya siapa sih? Itu aja. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang terakhir, tolong Anda bertanya tentang apakah Anda di kampus ini merasa punya kedaulatan atau tidak dalam konteks pendidikan. Apakah Anda merasa terkurung atau merasa bisa bebas? Apakah Anda dengan pendidikan ini makin merasa terpenjara atau gimana? Silakan. Begini, Cak. Jadi setelah saya tadi disampaikan dengan teman-teman semuanya, saya itu ketawa terus di sini, tidak bisa berhenti karena saking asiknya diskusi di sini. Yang ingin saya tanyakan terkait kedaulatan pendidikan dan kedaulatan kebudayaan. Kalau di undang-undang itu kan ada di pasal 2, kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Tadi untuk kedaulatan kebudayaan, saya sempat mendapat pencerahan tentang PKN, Pusat Kebudayaan Nasional. Itu tadi dengan mencontohkan anatomi tubuh si istri. Terus untuk kedaulatan pendidikan, nyata setelah saya pikir-pikir ini sangat bertentangan, Cak Nun. Jadi kita di dunia pendidikan, kita di kampus itu sangat dibatasi dengan berdaulat. Contohnya tadi sempat disampaikan tentang skripsi, kita tidak bisa berdaulat. Terus menyampaikan terkait pikiran-pikiran ahli bakat, di situ disampaikan juga kita tidak boleh pakai pendapat sendiri. Jadi bagaimana kita mengatur mindset kita tentang kedaulatan pendidikan ini, dan juga tadi sempat disampaikan kita pakai mindset juga nggak apa-apa lah. Kalau tidak pakai mindset itu seperti apa, Cak Nun? Terima kasih. Mbak Nia ya, yang pertama ya. Ya. Itu wacana-wacana atau referensi mengenai ekosistem ekologi di Islam. Gitu ya. Saya kira itu sangat banyak, dan saya kira Anda harus punya kontak ya untuk bisa menghimpun itu, karena banyak sekali. Karena cuman Al-Qur'an itu dia membatasi dirinya sesuai dengan konsep Allah. Jadi kalau misalnya saya ngomong was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, itu sudah cukup untuk hukum ekologi. Allah meletakkan bumi, meninggikan langit, dan Allah menciptakan keseimbangan. Nah, keseimbangan itu kan sampai detail tadi. Misalnya ekosistem di sawah, itu keseimbangan. Air harus bagaimana hubungannya sama akar pohon, hubungannya sama aturan tentang IMB, boleh membangun apa tidak, kan gitu kan, Dek. Sungai harus bagian, itu kan soal keseimbangan semua. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an mengenai ekologi, banyak sekali. Nah, untuk itu kita harus Anda harus punya kontak nanti gitu. Karena banyak sekali. Itu jawaban saya seperti itu. Saya tidak perlu detail di sini, tapi banyak sekali, dan everything is all about mizan. Jadi kalau di Quran itu namanya mizan. Nah, sekarang anak tahunya kan mizan itu penerbit.
gitu kan, penerbit itu. Nah, banyak sekali kata-kata yang sudah direkrut. Kalau ngomong khilafah itu nanti pasti terus dilarikan ke HTI gitu loh. Padahal khilafah itu kan milik kita semua, tugas kita semua untuk misalnya menjelaskan mengenai kedaulatan misalnya, itu kan urusannya khilafah. Jadi yang disebut kedaulatan itu adalah ada yang Tuhan berdaulat 100% kepada Anda, ada yang Tuhan meminjamkan kedaulatannya untuk Anda pakai. Ngerti maksudnya? Tuhan pokoknya berdaulat bikin kayu, titik, nggak bisa kamu tawar. Tapi kamu dikasih kedaulatan untuk menciptakan, untuk membuat kayu menjadi meja. Jelas ya? Tuhan bikin rambutmu keriting, yang satu tidak. Kamu diberi kedaulatan, dipinjemin, mau rebonding, mau kamu gundul, terserah kamu. Jelas ya? Dan itu kan tinggal didaftar soal apa saja, wilayah apa saja. Jadi kedaulatan itu jangan, HAM itu penipuan. HAM itu penipuan, HAM itu lahir dari ateisme. HAM itu lahir dari kesadaran hidup di mana Tuhan tidak ada. Karena pada dasarnya manusia tidak punya hak, yang karena manusia tidak punya saham atas dirinya sendiri. Bener nggak, Dek? Kamu tidak punya saham atas dirimu. Bapakmu pun sahamnya cuma cerut. Tapi dia tidak bisa bikin anak ganteng, anak cantik, rambutnya keriting, hidungnya mancung, tidak bisa. Dia cuma saham beberapa saat itu, kemudian Tuhan yang menciptakan evolusinya sampai anakmu lahir. Dan itu sahamnya, kira-kira saham Tuhan terhadap kehidupan Anda dan semua ini berapa persen menurut Anda? 99% ke atas toh? Berarti dia yang punya hak untuk melakukan apa saja dan mengambil keputusan apa saja. Jadi tidak ada hak asasi manusia, yang ada adalah haknya Tuhan yang sangat asasi. Nah, kalau ada pada manusia hak, itu pinjaman dari Tuhan. Kan harus begitu kalau orang Islam, supaya Anda tidak berpikir bahwa itu melanggar HAM apa. Zaman dulu Mas Priyo ini mesti tahu di kampleng bapaknya, mesti, atau di samblek garisan tanjalin, terus mesti wis. Generasi beliau saya tuh mesti tahu di samblek. Aku ini dibuat nang kebon, tahu aku. Teko cendelo dibuat nang kebon. Nek saiki wis polsek teko iku karo anggota Komnas HAM teko. Tapi apakah ada generasi kita yang dendam sama bapak kita? Ini ajaran barat, ini Anda pakai, terus sekarang ada kementeriannya, terus ada Komnas HAM segala macam, itu apa? HAM itu apa? Hukum apa moral? Tidak jelas juga. Kalau hukum sudah ada lembaga hukum. Kalau moral, semua kita urusan moral. Ya ulama, ya pastor, ya masyarakat, ya mahasiswa, semua punya hak moral, punya urusan moral. Itu loh, Dek. Jadi menurut saya, kalau Anda mau ngomong kedaulatan, ada yang Anda harus taat kepada kedaulatan Tuhan. Kalau dalam Islam namanya ibadah mahdhah. Pokoknya sholat 5 waktu, titik. Itu absolut. Tinggal pilihannya kamu lakukan atau tidak, gitu dok. Terus Anda mau ngelanggar, mau membantah, bantahan kan loh, tidak masalah. Angin tuh Gusti Allah nangis dan kok bantah, tidak ada masalah. Dan itu doktrin. Dan Anda jangan anti doktrin. Doktrin itu bagus untuk wilayah yang memang harus doktriner. Masa anakmu kok bebas no kecilik? Anak saya tak didik demokrasi, biarkan dia merangkak-rangkak kemanapun dia mau, biarkan dia makan api, biarkan dia ngombe lengo. Itu demokrasi? Enggak dong. Anda butuh doktrin terhadap anak saya untuk wilayah-wilayah yang menyangkut dasar-dasar keselamatan hidup dia, gitu ya. Oke, jadi Mbak banyak sekali ayat-ayatnya, wacana-wacana, juga contoh-contoh sedalam apa empiris dalam sejarah Islam. Yang kedua, Gusti, mana Gusti tadi? Anak didik, apa sini Mbak? Yusi. Tak kasih tahu ya Mbak ya. Yang dimaksud perubahan budaya itu soal apa misalnya? Berpakaian. Kontak kandani ya. Berpakaiannya anak muda sekarang tuh jauh lebih bagus daripada tahun 70-80. Ojo geragas-geragas, tapi wis lumayan nih. Kamu tahu dulu, Anda pernah dengar saya bikin lautan jilbab? Di zaman saya SMA ku arek SMA ku roke sakmene. Ada masih banyak fotonya tahun 70-an tuh roke arek SMA sakmene iki lho.
Sidratul Muntaha. Temenan iku termasuk SMA Muhammadiyah, SMA Islam sakmene roke. Jadi sakilan teko dengkul iki. Itu tahun 70-an seperti itu. Kemudian kita bikin orang mulai pakai jilbab dikit-dikit, terus saya memperjuangkan jilbab, saya keliling bikin nekat, saya bikin idiom lautan jilbab. Zaman itu belum ada orang pakai jilbab satupun. Kemudian mulai pakai mahasiswa pertama, baru kemudian ibu-ibu kelas menengah, kemudian ibu-ibu di pasar, mulai sekarang bener-bener lautan jilbab. Aku biar wani ngomong lautan itu janjane yang mergo gak roh. Nek aku sadar betul gak wani ngomong lautan, lagi kolam jilbab nih lumayan. Tapi aku nekat lautan jilbab, dan itu drama terbesar dan rekor penonton terbesar adalah drama lautan jilbab. Jadi belum pernah ada drama yang penontonnya sampai 35.000 ke atas, hampir 40.000 di Stadion Madiun, di Makassar, di Jogja, di mana-mana. Yang sekarang harus Anda bangun itu budi pekerti. Bayangin Pak Nuh itu bikin 18 pilar karakter atau apa itu. Itu tidak ada yang tentang menghormati orang tua dan guru, itu tidak ada. Elingno Pak Nuh itu waktu dia jadi Mendiknas. Saiki guru diremehno karo murid, nggih ta mboten? Engko nek guru untuk kereng didik melanggar HAM. Anda dihancurkan memang oleh penjajah, oleh kolonial-kolonial. Dulu kolonial datang membawa bedil. Kolonial sekarang masuk ke undang-undang, masuk ke sistem birokrasi, masuk ke rubrikasi negara. Hati-hati, dan itu yang harus Anda perjuangkan. Jadi Anda harus cari cara, ya opo arek iki carane tetap bisa disiplin meskipun saya menghindarkan tuduhan pelanggaran HAM. Masih banyak cara, nggak perlu ngampleng, nggak perlu nyamblek, nggak banyak cara. Jadi mendelik ya iso lah. Wong gitu itu asal nggak nyentuh kok. Yang namanya saya itu di Arab, ya. Saya kan paling peka gitu itu deh. Pokoknya aku preman, ngunung aku preman aku. Jadi wong Arab kadek macam-macam. Tak parani tak pendeliki mesti bedine. Aku ndonga karo Kiai Kanjeng aku. Ono Syekh teko, haram. Karepe gak oleh nangis. Lu nangis lu gak oleh. Iki pas tengah-tengah ndonga ngadeg aku. Arek-arek melok ngadeg. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana la tuhammilna ma la taqatalna bi. Malah wahyu deh. Apa? Pada suatu hari di Abu Dhabi ada anak Indonesia 4 ditangkap polisi hanya karena dia antri desean nyenggol gegere polisi. Nyenggol gegere polisi itu melanggar HAM. Sampai saunu tak kontet sampai nang kantor polisi. Arek papat tak kontet. Terus begitu dia dimasukkan ruang diinterogasi, lawangnya tak halangi, aku pas di lawang di kono interogasi ndek kene njaba, aku ngene. Kono bingung toh. Man antum? Terjemahno ya. Sopo kono? Meneng aku gak jawab. Satadkhulu la, mau masuk apa tidak? Meneng aku. Nek meneng lah dhek gak duwe identifikasi. Ya toh? Iki lapo? Sopo? Kok ngunu? Bingung deh. Ngene terus aku. Gak kedip. Suwe-suwe bisik. Tak harap kamu tahu ya, semua orang di Timur Tengah itu takut magic. Mulane kon ali-ali wedi. Jimat wedi. Temenan iku nang di Arab iku KTP-mu diperiksa nek ana kain-kain bungkusan raja-raja iku dhek wedi. Mesti dirampas. Jadi nek sing ngono-ngono ku wedi wong Arab. Aku ngene aku. Wallahu alam, pokoknya bisi-bisi arek papat iki diculno. Diculno aku minggir, arek metu tak tut meneh mburine. Ini ndak kenal saya, ya. Ini ndak kenal saya loh anak 4 ini. Cuman saya orang Indonesia, saya punya martabat sebagai bangsa Indonesia. Aku gak gelem.
Setiap zaman punya jalan keluarnya sendiri. Yang penting Anda melakukan yang memang harus Anda lakukan. Jangan cemaskan mengenai dunia. Dunia milik Allah dan Allah mengkhalifai. Inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga semua yang cinta kepadanya. Tenang aja, ya. Terus Mbak Nadia, pendidikan itu sebenarnya tugas siapa gitu? Apa gimana tadi pertanyaannya? Iya, tugas siapa sebenarnya? Pendidikan itu kalau di UIN itu namanya Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata Robbun. Robbun, jadi itu Robbun itu pengasuh. Kalau tarbiyah itu sifat kepengasuhan. Sifat itu kemudian menjadi lembaga dan disistemasikan menjadi universitas, menjadi akademi, menjadi sekolahan, menjadi madrasah dan lain sebagainya. Jadi itu kalau Anda mau cari pendidikan itu kewajiban siapa? Kalau secara universal dan ilmu mendasar itu kewajiban setiap orang. Nah, baru ada spesifikasi. Kalau kamu punya anak berarti kewajiban orang tua. Di antara bapak dan ibu sudah pasti yang lebih berkewajiban adalah ibu, kan begitu? Nah, kalau Anda sudah bikin lembaga kayak universitas ini berarti sudah ada sistem otoritas yang Anda tentukan. Maka ada dosen, ada dekan, ada wakil dekan dan seterusnya. Itu mereka memang mewajibkan dirinya sendiri dengan meminta bayaran dari mahasiswa. Tapi kalau secara universal semua kita adalah pendidik dan semua kita adalah orang yang didik. Jadi tidak ada learning by doing, tidak ada doing by learning. Karena learning adalah doing, doing adalah learning. Loh ya Mas kan iki. Aja kowolak-walik. Iku podo. Rekreasi dan kreasi itu harus Anda kawinkan. Kalau orang barat ini bulan-bulan kreasi, ini bulan-bulan rekreasi. Karena ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur. Kalau di Indonesia rendeng karo ketiga tok. Jadi kalau saya tidak pernah pakai sistem barat. Dari awal tanya sama Mas Bri, sejak saya menulis tahun 70-an, saya sudah mengatakan, loh saya tidak ketinggalan dari siapa-siapa. Tujuan saya tidak seperti Amerika, tidak seperti Inggris, tidak seperti orang Barat. Wong arah kita berbeda, kok saya disebut negara dunia ketiga, kok saya disebut bangsa tertinggal. Enggak, saya arahnya beda. Oh, sampean rono, aku rono kok. Tertinggal yo opo, ngono aku. Nek kon tujuanmu podo karo peradaban Barat, ya kon tertinggal, mesti dadi buntute kon. Aku rono kok, gak rono kok aku. Kecil aku ngono iku. Ya, makanya kalau di sana tidak ada yang namanya mendidik anak dengan poso, gak ono. Kalau di sini sampean kan didik anak nomor siji. Mulai saiki masih kon gurung duwe anak. Mulai saiki nyiji lo poso sekali-sekali, mbok sak minggu pisan sak wulan kula Gusti tak poso nyicil damel anak kula meneh-meneh. Wis ra kono. Saya ini selamat dari rezim Soeharto, dari diuber bertentara, polisi ngurusi nipah, ngurusi gedung ombok, segala macam. Dan saya tidak pernah tersentuh oleh kekuasaan apapun dan tidak pernah tertangkap oleh tentara kayak apapun di zaman Pak Harto, apalagi sekarang. Saiki ini gak ono apa-apa. Ya, itu kenapa? Karena ibu saya itu nyecil masanya aku, ngal-fatihah aku, tirakat terus untuk saya. Orang Barat tidak bisa mengelaborasi opo kok ngene iki lho. Kamu itu nggak punya daya, nggak punya mekanisme negosiasi sama Allah. Saya itu untuk sehat saja, itu negosiasi sama Allah. Kan hidup yang benar menurut Rasulullah adalah makanlah ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Lalu aku bendina diuntangnya nih. Ya apa? Aku mabengi nanggone petinju Nur Huda, mampir sadurunge nanggon Kendal Paya. Nur Huda kan anakku, biyen petinju jenenge si Macan Tutul kok biyen. Saya kan bapaknya semua petinju di Indonesia. Lu masa bapaknya teko dia gak nyediani panganan? Mesti begitu aku teko ternyata nyediani panganan enak iku. Mangan. Engko 10 menit kemudian aku nanggone panitia, mangan. Ih Rasulullah ndek endi iki? Engkau mulai diterno arek-arek karo panitia cak mangan CA nang warung meneh mabengi jam 2 bengi. Endi Rasulullah? Terus ya apa carane kon sehat wong kon mangan terus? Saya dari Klaten
panitia yang ngono mongan mangan. Terus nang Jombang mongan mangan. Nang Surabaya mangan, nang Malang rong dino mangan. Endi Rasulullah? Gurung kober lesu titik, gurung kober mangan meneh. Gurung kober mangan meneh. Ya apa iki Rasulullah iki? Gak tahu kelakuan belas. Nah, di rumah Jogja juga begitu. Karena saya sering pergi, kalau saya pulang, Mbak Novia ingin menghibur saya dengan mengajak saya ke restoran atau ke warung, mangan meneh. Lah gak sehat awakku, lah kolesterol, lah asam urat, tahu apa macam-macam. Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku ini makan di rumah Nur Huda bukan karena aku ingin makan, tapi karena aku menyayangi Nur Huda. Jadi niatku adalah menyayangi dia. Kalau aku makan sama istriku di restoran, bukan niatku ingin makan enak, niatku adalah setia kepada istriku. Terus Tuhan takon, terus karepmu ya apa Nun? Loh, sampean lah ndawuhi Kanjeng Nabi Muhammad, ala malu binniyah walikul imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung niatnya, dan dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatinya. Nah, niat kula niki nyayangi bojo, nyayangi konco, nyayangi masyarakat. Jadi semua akibat-akibat dari makanan yang berlebihan tadi tolong jangan diberlakukan di badan saya. Oh, niat kula sayang kok. Akhirnya penyakitnya menjadi tidak masuk, tidak menjadi penyakit di dalam diri saya. Iso tak gak Gusti Allah gawe ngono? Ngono, nek aku ngono iku urip gak ngel-angel. Iku temenan, Dek. Alhamdulillah lho, aku gak tau lara lho, Rek. Sudah telu aku saiki ya. Nek mati aja dihubungna karo sehat. Karena hubungannya lahir mati ku dhewe. Gitu masih kon sehat kaya apa moro-moro mati iso, masih kon gledak 6 bulan gak mati-mati ya iso. Wong aku tahu iku marani kanca ndek Klaten loro berbulan-bulan gledak sampai adikne njogo iku kepegelen. Begitu aku teko iku, waduh matur nuwun Cak, aku tak mulai diluk Cak. Aku njuwogo buwun dina rina wong aku pegel lumayan sampean hibur cacak kula niki, aku tak mulai diluk, tak adus-adus, tak ambil nafas. Begitu dhek mulai mati. Lha sing mati sing iki. Sing dudu. Sing mati sing istirahatna lho. Sing lara di rumah sakit gak mati-mati gitu loh, Dek. Jadi hidup mati hubungannya ada di Allah, tidak ada di ilmu kesehatan. Ngerti ya? Makanya Robun, dia Robun yang maha mengasuh. Pendidikan yang paling tinggi kan mengasuh tuh, Dek. Bukan murui kan salah satu tok. Mengasuh. Ibu itu adalah representasi Tuhan. Makanya ibu nganggo B. Gak iso kok ganti itu, gak iso. Ilu gak iso. Sing cocok itu B, Bak. Robun. Rob itu alif yang melengkung. Jadi Allah merendahkan dirinya dalam rangka mendidik seperti ibu-ibu anak sampean didik anak taman kanak, kalau sampean diluk toh kan gak ngene toh sampean, tapi ngene toh ya apa rek, ayo kene dulinan lagi melok dulinan karo cilik-cilik. Itu berarti Anda pendidik Anda dari alif menjadi ro, bahkan Anda siap menjadi ba. Nek ba iku koyo perahu menampung anak-anak. Makanya ibu-ibu nek gendong cilup ba. Gak ono cilup dot. Ya dah? Jadi pelajarilah ilmu rububiyah. Ini sih maksudnya takon pendidikan, Bang. Pelajarilah ilmu rububiyah ndolek ono di Google mesti ono di, tapi ojo terus langsung percaya kepada apa yang Anda baca di Google, harus ada rekonfirmasi dengan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negosiasi dengan Allah. Kalau Allah menghidayahi dan memerintahkan umat Islam untuk berhimpun lagi pada suatu siang, saya berpendapat yang mereka lakukan adalah umat Islam bela NKRI. Membela kedaulatan NKRI adalah perwujudan yang membumi dari bela Islam pada koordinat ruang dan waktu yang terukur.
Syariat Allah menakdirkan alias mewajibkan mereka lahir di bumi Nusantara. NKRI merupakan rumah mereka, dan disitulah skala teritorial SK Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tetapkan khalifah di bumi. Bila NKRI adalah proporsi atau makam ruang waktu umat Islam di teritorial tanah Nusantara ini. Islam bukan rumah. Islam adalah cahaya di kalbu umat Islam dan energi di akal pikiran mereka. Bila alam jangan sampai rusak adalah bela Islam. Merawat kebun, mendayagunakan sawah, memelihara lingkungan hidup adalah bela Islam. Mempertahankan keluarga, jangan sampai terseret menuju neraka adalah bela Islam. Kalau itu semua bukan bela Islam, maka apa saja lingkup rahmatan lil alamin? Termasuk perlawanan terhadap penistaan agama adalah pembelaan terhadap NKRI, karena NKRI menjunjung agama. Bela NKRI adalah bagian dari bela Islam. Para analis politik mendikotomikan antara nasionalis dan Islamis, seolah-olah umat Islam anti-nasionalisme. Dan kaum nasionalis pasti semuanya anti-Islam. Sebagaimana penyesatan cara berpikir yang mempertentangkan demokrasi vs Islam dengan mengabaikan dimensi substansial keduanya. Maka umat Islam perlu berpikir lebih esensial dan substansial agar tidak dipermainkan oleh siasat, terminologi, dan tipu daya teori politik. NKRI bukan area permusuhan antara pemeluk Islam melawan atau dilawan oleh pemeluk Nasrani, Hindu, Buddha, ataupun Konghucu. Bukan altar pertengkaran antara mazhab-mazhab dalam Islam, antara NU, Muhammadiyah, dan golongan apapun saja. Bukan telatah pertemuan antara Jawa melawan atau dilawan oleh Sunda, Madura, Bugis, Batak, dan komunalitas apapun saja. NKRI adalah rumah besar, tempat mereka hidup bersama, bergandeng tangan, menyusun mata rantai pertahanan, dan mendukung kekuatan. Untuk memastikan mereka tidak dijajah, ditipu daya, disiasati dan diintervensi oleh racun kimia Dajjal dan tusuk jarum Ya'juj dan Ma'juj. Kalimat ini diucapkan oleh seorang yang lemah dan penakut, yang hidup sejak era Soekarno, Soeharto hingga kini, juga secara penakut dan tak berdaya. Sebagai penakut, saya diam-diam memohon kepada Tuhan, sekerdil apapun, hamba memohon agar sekurang-kurangnya dijadikan semut kecil yang menempuh gunung dan lembah, mengangkut 100 tetes air menuju tempat sang Brahma Ibrahim dibakar oleh kuasa Fir'aun. Kalau semut masih terlalu tinggi kemuliaannya bagiku, jadikan aku lebih rendah, yakni Rakim si anjing di pintu gua Kahfi. Kalau anjing masih sesuatu, sedangkan aku tak pernah mencapai sesuatu, maka rendahkanlah hamba menjadi hanya kaki anjing Kitmir itu. Menjuntai di mulut gua, sehingga semua orang yang lewat menyangka gua itu adalah sarang anjing,
sampai mereka jijik untuk memasukinya. Sehingga terlindunglah para ashabul kahfi, penghuni gua selama 309 tahun. Kalau umat Islam membela Islam, mereka menjadi minoritas di NKRI. Tetapi kalau mereka membela NKRI, mereka adalah mayoritas. Kalau mereka mempertahankan NKRI, mereka mungkin tetap diremehkan dan dihina di permukaan bumi. Tetapi mereka punya daya negosiasi ke langit. Cara berpikir materialisme dan pola pandang demokrasi menitik beratkan realitas kehidupan manusia pada jumlah, dan itu merupakan siasat sejarah untuk menyebarkan hiburan palsu kepada umat Islam yang diyakinkan bahwa mereka mayoritas di Indonesia. Manusia adalah binatang dengan anatomi tulang, gumpalan daging, aliran darah, bulatan kepala, tangan, kaki, dan bagian jasad lainnya. Sebagaimana binatang, tetapi binatang itu menjadi bernama manusia karena segumpal kalbu dan akal disentuh oleh pendaran gelombang hidayah Allah sehingga bisa berpikir. Dua itulah penggenggam saham mayoritas hakiki eksistensi manusia. Di samping syahwat dan perutnya, yang berkuasa adalah 2+2 itu. Sedangkan seluruh jasadnya adalah pelengkap penderita yang digerakkan dan dikendalikan. Jadi, umat Islam sama sekali bukan mayoritas di Indonesia, kecuali dilihat dari cara berpikir materialisme dan pola pandang demokrasi. Sebab mereka hanya jumlah, mereka bukan pemilik modal mayoritas, bukan penentu langkah republik, rendah daya negosiasinya terhadap kebijakan pemerintah. Umat Islam hanya keranjang sampah, hanya maf'ulun bih atau yang ditimpa. Pimpinan dan pejabat-pejabat pemerintahan mungkin kebanyakan beragama Islam, tetapi belum tentu mereka adalah bagian yang kualitatif dan fungsional dari Islam. Beberapa hari yang lalu, saya bertanya, kalau Ahok ditargetkan untuk bebas atau maksimal hukuman percobaan, apakah sudah disimulasi dengan matang probabilitas yang akan terjadi? Dijawab, sedang diolah, segera akan ada paparan tentang hal tersebut. Kita sedang dihajar oleh penguasa dunia dan dimain-mainkan oleh stakeholder globalisme. Kita menyatukan haul, wah sultan minallah, tidak untuk menghajar balik dunia, melainkan menemukan formula yang tepat dengan ta'rifi dan tahqiqi yang selembut-lembutnya bagaimana rahmatan lil alamin dibumikan. Kita diinjak-injak dan dihina, tetapi tidak merancang untuk menginjak-injak dan menghina balik, melainkan duduk dan berdiri bersama dengan cuaca sikap la ikroha fiddin dan faman sya'al falyumin wa man sya'al falyakfur, di dalam prinsip universal al-adalah wal qis. MH Ainun Najib. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.